Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Saya Muhammad Basalulis, BP024 dari Program Studi Budidaya Tanaman Pangan. Kami di sini beranggotakan kelompok sebanyak 17 orang. Kami di sini dari kelompok 2, kelompok otonomi daerah. Saya di sini sebagai pembuka presentasi. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan diperjelas lagi oleh teman kelompok saya, yaitu Lisna Sari. Perkenalkan, nama saya Lisna Sari, BP019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah. Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan namos. Autos yang berarti sendiri, sedangkan namos berarti aturan. Jadi, definisi otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, secara umum, otonomi daerah adalah kewenangan yang dilakukan oleh suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perkenalkan, nama saya John Yangga Situmorang, BP020 dari Program Studi Budidaya Tanaman Pangan. Di sini saya akan menjabarkan latar belakang dari otonomi daerah. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para founding father telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Cita desentralisasi ini senantiasa menjadi bagian dalam praktek pemerintah negara sejak berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Memasuki era konstitusi RIS UUDS 1950 sampai pada era kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang dikukuhkan lewat Dekret Presiden 5 Juli 1959. Garis perkembangan sejarah tersebut membuktikan bahwa cita desentralisasi senantiasa dipegang teguh oleh negara Republik Indonesia, sekalipun dari satu periode ke periode lainnya terlihat adanya perbedaan intensitasnya. Sebagai perwujudannya dari pemerintah, lahirnya berbagai peraturan yang mengatur tentang pemerintahan daerah membuktikan bahwa keinginan untuk mewujudkan cita-cita ini terus berkelanjutan. Beberapa faktor yang menentukan prospek otonomi daerah diantaranya yaitu faktor pertama adalah faktor manusia sebagai subjek penggerak atau faktor dinamis. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, faktor manusia haruslah baik dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Nursyaf, BP021, akan menjelaskan tentang tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang ketiga, meningkatkan keadilan nasional. Yang keempat, memeratakan wilayah daerah. Yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kairunisa, BP022. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Maksudnya di sini adalah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya yang menjadi urusan pemerintahan pusat yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Yang kedua adalah prinsip otonomi yang senyatanya. Maksudnya di sini adalah dalam penyelenggaraannya harus sesuai tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya dan berpotensi untuk hidup, berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Yang selanjutnya adalah prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah dalam penyelenggaraan wewenang dan kewajibannya harus sesuai dengan tujuan dan maksud berikan otonomi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Rasifa, BP025. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Natasha Kairunisa, mengenai prinsip otonomi daerah. Yang keempat yaitu prinsip otonomi yang dinamis. Prinsip otonomi yang dinamis adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak tetap, tetapi dapat berubah. Perubahan pelaksanaan ini bisa bertambah dan berkurang. Yang kelima yaitu prinsip otonomi yang serasi. Prinsip otonomi yang serasi artinya bahwa pelaksanaan pembangunan yang terkait dengan otonomi daerah tetap dijaga keseimbangannya antara daerah dengan pemerintah daerah lainnya.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aprila, BP 026 Budidaya Tanaman Pangan akan menjelaskan tentang perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama dibentuklah undang-undang untuk mengatur perkembangan pemerintah daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pembentukan KMD Komite Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 merupakan undang-undang pertama yang mengatur sistem Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah terbagi atas 3 otonom. Yang pertama, provinsi. Yang kedua, kabupaten atau kota besar. Yang ketiga, desa atau kota kecil. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyatakan bahwa 1. Pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan DPD. Yang kedua yaitu ketua dan wakil ketua dipilih berdasarkan anggota DPRD. Yang ketiga, kepala daerah harus menjabat sebagai ketua DPRD dan DPD. Yang ke undang-undang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang tingkatan-tingkatan daerah. Yang pertama, daerah tingkatan pertama yaitu provinsi dan daerah istimewa. Daerah tingkatan kedua yaitu kota, media, dan kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melka Hendra, BP 027 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai perkembangan Undang-Undang Otonomi Daerah pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya hadir sebagai koreksi atas kegagalan Orde Lama. Koreksi tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Soeharto pada pembukaan Kongres Luar Biasa Kesatuan dan Keutuhan Partai Nasional Indonesia. Ia menyebutkan ada 3 penyelewengan yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, radikalisme PKI, yang kedua terjadinya oportunisme politik yang didorong oleh ambisi pribadi, dan yang ketiga terjadinya penyelewengan ekonomi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah diyakini akan mampu menciptakan stabilitas daerah. Dengan demikian, eksekutif diberikan kewenangan yang sangat besar sebagai penguasa tunggal di daerah. Mengacu pada undang-undang ini, otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan kewenangan pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 juga meletakkan dasar sistem hubungan pusat dan daerah yang dirangkum dalam 3 prinsip. Yang pertama, desentralisasi, yang kedua, dekonsentrasi, dan yang ketiga adalah tugas pembentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari Program Studi Budidaya Tanaman Pangan BP 028. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu prinsip Otoda. Yang pertama yaitu prinsip otonomi yang seluas-luasnya, yang kedua prinsip otonomi yang nyata, yang ketiga prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yang keempat prinsip otonomi yang dinamis, dan yang terakhir yaitu prinsip otonomi yang serasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Saputra, BP 029. Saya akan menyampaikan materi tentang dekonsentrasi dan delegasi. Dekonsentrasi adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi adalah gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Sedangkan pengertian delegasi ialah perwakilan atau suruhan atas prosedur penunjukan secara langsung maupun secara perundingan untuk mengutusnya menjadi salah satu perwakilan sebuah golongan atau lembaga. Delegasi berdasarkan hukum perdata ialah penyerahan ulang oleh yang berutang kepada orang lain yang selanjutnya wajib menunaikan ulang tadi terhadap yang berutang. Ada alasan mengapa diperlukan pendelegasian, yaitu 1. Memungkinkan pimpinan mampu mencapai lebih daripada mereka menangani setiap tugas sendiri. 2. Agar organisasi dapat berfungsi lebih efisiensi. 3. Pimpinan mampu memusatkan tenaga kepada suatu tugas yang lebih diprioritaskan. 4. Dapat mengembangkan keahlian bawahan sebagai suatu alat pembelajaran dari kesalahan. Tujuan delegasi ialah memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada staf bawahan secara profesional. 2. Memberikan kesempatan kepada staf bawahan untuk mengembangkan diri. 3. Meningkatkan mekanisme kerja organisasi. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwanto, nomor BP 030. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai model desentralisasi nomor 3 dan nomor 4.
Dan nomor 3 mengenai devolusi. Apa itu devolusi? Devolusi adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintahan pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Dan yang keempat mengenai privatisasi. Apa itu? Itu adalah proses pengalihan kepemilikan dari pemilikan umum menjadi pemilikan pribadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusri Aldi, BP 031. Saya akan membacakan pembagian urusan pemerintah. Yang pertama, pemerintahan dalam daerah kawasan, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan daerah perwakilan rakyat. Yang kedua, pemerintahan kawasan yang sempit, pemerintahan yang dilakukan oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Yang ketiga, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, yaitu daerah pemerintahan yang dipimpin oleh bupati setingkat dengan kota madya dan di bawah provinsi. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, yaitu merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja sebagai wakil-wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadilah, BP 032. Saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah dan demokratisasi. Otonomi daerah bersifat self-government yang diatur dan diawasi oleh One Love. Karena itu, otonomi daerah lebih menitik beratkan pada aspirasi, bukan kondisi. Sedangkan demokratisasi adalah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung. Implementasi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurusi pemerintahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah Fitri, BP 033. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai demokratisasi. Demokratisasi adalah transisi ke regimen politik yang lebih demokrasi menyeluruh dari sistem politik otoriter ke semi-demokrasi. Pengertian demokratisasi atau definisi menurut para ahli atau pakar mengatakan bahwa demokratisasi adalah proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakil atau turut dalam bidang masyarakatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipiliani, nomor BP 035. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembangunan di berbagai bidang. Pemerintah dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan. Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan pemerintahan daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal. Sedangkan variabel kinerja pembangunan pendekatannya menggunakan pendekatan kebutuhan dasar masyarakat. Secara statistik menunjukkan adanya yang signifikan antara aspek-aspek otonomi kinerja pembangunan daerah semakin baik. Pelaksanaan otonomi, maka kinerja pembangunannya baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, BP 034. Saya akan menjelaskan tentang kajian kasus Otoda. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, tidak semua urusan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem pemerintah negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik dibentuk pemerintahan daerah sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perkenalkan, nama saya Ajeng Putri Afifah, BP 036. Saya akan membahas tentang kajian kasus untuk otonomi daerah. Yang pertama, pembangunan di berbagai bidang. Yang kedua, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, pajak daerah dan distribusi daerah. Sekian, terima kasih. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok 2 program studi budidaya tanaman pangan kelompok otonomi daerah. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Saya selaku penutup memohon maaf bila ada kata-kata yang salah baik dari teman-teman saya maupun saya sendiri. Saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Tuhan
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.